Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Penilaian Bu Pena untuk SD atau MP kelas 3, yang mana kita masih di buku 3D ya, di akhir soal-soal ya. Jadi akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal penilaian akhir tahun, yang mana untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Selanjutnya untuk kali ini akan kita bahas untuk muatan pelajaran PPKN ya. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 201 ya. Halaman 201 ini untuk muatan pelajaran PPKN, penilaian akhir tahun ya, soal penilaian akhir tahun, muatan pelajaran PPKN dimulai dari KD 3.1. Nomor 1, bagian dada pada lambang Garuda Pancasila terdapat sebuah perisai yang melambangkan bagian dada pada lambang Garuda itu perisai. Perisai itu melambangkan pertahanan diri ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Jadi kita silang ya, untuk yang nomor 1 jawabannya yang A, yaitu pertahanan diri. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagian cakar pada lambang Garuda Pancasila menggenggam kuat pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu penerapan bagian cakar pada lambang tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Penerapannya seperti apa? Ini yang A, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Ini yang paling tepat yang A ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan suku bangsa. Kemudian yang B, memilih teman yang seagama dalam bermain. Ini tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A, ini untuk nomor 2. Kita lanjut ke halaman 202 ya, soal nomor 3. Jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila sebanyak jumlah bulu di leher itu ada 45 ya, ini angkanya 45 helai, dan melambangkan apa? 45 itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia ya. Jadi Indonesia merdeka itu pada tahun 1945. Kemudian nomor 4, tulislah simbol serta bunyi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu simbolnya adalah pohon beringin ya, adik-adik sekalian, simbolnya pohon beringin. Kemudian bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Di sini untuk nomor 4 sudah saya tuliskan juga ya. Oke, jadi simbolnya itu adalah simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan makna lambang kepala Garuda Pancasila yang menoleh ke kanan ya. Menolehnya ke kanan ya. Jadi kalau kita lihat lambang pada Garuda Pancasila, Garudanya itu menoleh ke kanan. Itu maksudnya apa? Ya, maksudnya ya tolehan ke kanan. Kanan itu adalah lambang kebaikan atau kebenaran. Jadi ini ya nomor 5, kanan adalah lambang kebaikan atau kebenaran. Nah, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke muatan PKN KD 3.2 ya. Berikut yang merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah seorang anak itu wajib untuk menghormatinya ya, menghormati orang tua. Nomor 7, salah satu hak yang didapatkan siswa di sekolah adalah hak kita di sekolah ya sebagai siswa itu adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau tempat tinggal itu di rumah, makanan nasi dan bersih itu juga di rumah ya, oleh orang tua ya. Jadi kalau kita sekolah itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu adalah hak kita ya, jawabannya yang A. Nomor 8, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga ya, jawabannya adalah kewajiban.
Nomor 9, tulislah 2 contoh hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Contoh hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Di sini udah saya tuliskan untuk nomor 9 ya. Jadi haknya itu bebas dalam menggunakan energi. Kemudian yang kedua, terpenuhi kebutuhan akan energi. Selanjutnya kewajibannya, yang pertama menggunakan energi secara bijak, dan yang kedua menghemat penggunaan energi. Itu kewajibannya. Jadi haknya ada 2, kewajibannya saya tuliskan juga ada 2. Lanjut ke soal nomor 10, tuliskan hak dan kewajiban siswa terhadap penggunaan fasilitas yang ada di sekolah. Hak dan kewajibannya di sini hanya saya tuliskan ya. Haknya diperbolehkan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya, boleh menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian kewajibannya menggunakan fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab, itu kewajibannya ya, ini menggunakan fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Oke, itu untuk nomor 10. Nah, kita lanjutkan ke KD 3.3 ya, di nomor 11. Berikut ini yang mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya adalah jawabannya yang C, yaitu mempelajari tarian adat dari daerah lain. Berarti kita menghormati dan menghargai keragaman budaya, yaitu tarian daerah ya. Ini jawabannya yang B. Nomor 12, membayar tarif angkutan umum dan mengucapkan terima kasih kepada sopir angkutan umum merupakan bentuk menghargai keberagaman. Nah, ini berarti pekerjaan atau mata pencaharian ya, maka jawabannya adalah yang C, yaitu keberagaman mata pencaharian. Nomor 13, jika kamu dan teman sebangkumu menganut agama yang berbeda, sikap yang kamu lakukan adalah, kita harus toleransi ya, saling menghormati dan saling menghargai. Jadi kalau berbeda agama, misalnya teman kita sedang melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya. Nah, seperti itu. Nomor 14, tulislah sikap yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa di lingkungan sekitarmu. Oke, untuk yang nomor 14 di sini ya, saya tuliskan juga ya. Jadi dengan cara ikut melestarikan kebudayaan agar tetap terjaga. Itu sikap yang harus kita lakukan ya, untuk nomor 14. Lanjut ke nomor 15. Tulislah manfaat menghargai keberagaman agama dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat menghargai keberagaman agama yaitu ini, kehidupan menjadi rukun dan harmonis ya, karena kita saling menghargai, maka hidup kita menjadi rukun dan juga harmonis. Itu untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini KD yang terakhir ya, KD 3.4. Berikut yang bukan merupakan bentuk persatuan pengguna kendaraan umum adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, membuang sampah sembarangan. Itu adalah bukan bentuk persatuan dalam menggunakan kendaraan umum ya, karena menimbulkan ketidaknyamanan kalau ada sampah yang berserakan. Nomor 17, Dedi berasal dari suku Sunda. Dedi dan kedua orang tuanya mengunjungi rumah Made yang berasal dari suku Sasak. Sikap yang seharusnya Made lakukan adalah, ini sikap yang paling tepat adalah yang A, menerima kedatangan Dedi dan orang tuanya dengan suka hati. Nah, ini nomor 17 jawabannya yang A ya, Dedi sekalian. Nah, sekarang kita ke nomor 18. Sikap yang seharusnya dilakukan jika gurumu meminta untuk menarikan tarian dari daerah lain adalah, sikap apa yang harus kita lakukan jika guru meminta menarikan tarian dari daerah lain? Jawabannya adalah ini ya, menarikan sesuai kemampuan kita untuk menghargai seorang guru ya. Jadi selain menghargai guru juga kita bisa menghargai budaya dari daerah lain ya. Mungkin kalau kita masih belum mahir, kita bisa belajar terlebih dahulu. Itu untuk yang nomor 18 ya. Sekarang kita ke nomor 19. Apa yang seharusnya kamu lakukan jika temanmu membawa makanan khas daerahnya? Sebaiknya kita menghargainya ya. Ini nomor 19 sudah saya tuliskan ya, jawabannya itu menghargainya. Mungkin bisa saling bertukar pengalaman tentang makanan khas dari daerah
teman kita ya, dengan makanan khas dari daerah kita, bisa saling memperkenalkan dan mungkin bisa mencicip, oh ternyata rasanya juga enak ya, dan merupakan kekayaan ya, kekayaan budaya di Indonesia. Nomor 20, tulislah 2 sikap yang harus dilakukan dalam menghargai keberagaman pekerjaan. Di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 20. Ya, ini dia. Ya. Oke, yang pertama, tidak saling menjelekkan antar profesi yang berbeda. Dan yang kedua adalah saling menghormati satu dengan lainnya ya. Jadi menghormati profesi satu dengan lainnya itu adalah cara untuk menghargai keberagaman pekerjaan. Oke, untuk muatan PPKN berarti sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas selesai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 untuk soal latihan akhir tahun. Untuk muatan pelajaran berikutnya itu SBDP akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.